Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kakak-kakak asisten dosen Basdat 2023. Kami di sini dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang ujian akhir praktikum kita basis data 2023 dengan studi kasus sistem manajemen KKN. Jadi kita langsung aja ke bagian pertamanya, yaitu IRD yang akan disampaikan oleh Muslim. Jadi di sini untuk ERD-nya ada 8 entitas. Bisa di zoom dikit nggak? Yang pertama ada entitas fakultas dengan atribut ID fakultas dan nama fakultas. Lalu ada entitas jurusan dengan atribut ID jurusan, nama jurusan dan ID fakultas sebagai foreign key dari fakultas. Lalu ada entitas mahasiswa dengan atribut NPM sebagai primary key, nama mahasiswa dan ID jurusan sebagai foreign key dari jurusan. Lalu ada dosen pembimbing dengan atribut NIP pembimbing dan nama pembimbing. Lalu ada entitas desa, entitas kabupaten dengan ID kabupaten dan nama kabupaten. Lalu ada entitas kecamatan dengan ID kecamatan, nama kecamatan dan ID kabupaten sebagai foreign key. Lalu ada entitas desa dengan ID desa, nama desa dan ID kecamatan sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada entitas tempat KKN yang dimana semua atributnya merupakan foreign key dari entitas lain, yaitu ada ID desa, NPM, dan NIP pembimbing. Ya, untuk implementasi dalam MySQL-nya, yang pertama ada create table dari entitas fakultas. Untuk IRD-nya ada ini, dan untuk query-nya kita buat create table fakultas, ada ID fakultas dikasih integer, auto increment primary key dia di set sebagai primary key. Selanjutnya ada nama fakultas dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entitas jurusan, ini IRD-nya. Untuk query-nya kita buat create table jurusan, ada ID jurusan, ada nama jurusan. Selanjutnya ada ID fakultas sebagai foreign key-nya. Yang ketiga ada entitas mahasiswa. Dengan query kita buat create table mahasiswa, ada integer NPM di set sebagai primary key, ada nama mahasiswa, ada ID jurusan sebagai foreign key-nya. Yang keempat ada dosen pembimbing, create table dosen pembimbing, ada NIP pembimbing, query-nya ada ID kabupaten sebagai primary key dan nama kabupaten dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entitas kecamatan, ada ID kecamatan, ada nama kecamatan, ada ID kabupaten sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada entitas desa, query-nya create table desa, ID desa integer, auto increment primary key sebagai primary key, ada nama desa tipe data varchar, ada ID query-nya create table tempat KKN, ada ID desa, ada NPM, ada NIP. Sudah dari sini di set sebagai foreign key semua. Oke, baiklah, saya akan jelaskan tentang untuk query-query dan hasil untuk insert dan seterusnya. Nah, yang pertama ada insert. Ini kita pakai query-nya insert itu untuk tabel KKN. Kita di sini tabel KKN-nya akan diisi ID desa, NPM, dan NIP pembimbing. Nah, ini sebagai value-nya. Value ini yang akan diisi di dalam tabel tersebut. Ini ada ID desa 17, terus ada NPM dan ada NIP pembimbing. Ini semua karena merupakan foreign key dari untuk misal yang 17 ini ya ID desa untuk desa, NPM ya NPM mahasiswa,
dan NIP pembimbing itu akan menunjuk ke NIP pembimbing. Nanti kita lihat aja gimana hubungannya. Tapi sekarang kita langsung ke hasilnya. Ini hasilnya dalam ID desa, NPM, dan NIP yang merupakan foreign key dari masing-masing untuk desa, mahasiswa, dan dosen pembimbingnya. Oke, selanjutnya ada alter table. Alter table ini digunakan untuk mengganti, bisa menambah kolom, menghapus kolom, atau mengganti kolom. Di sini kita disuruh untuk mengganti kolom aja, yaitu kita dalam tabel jurusan itu kita mengganti kolom nama jurusan dengan nama prodi. Nah, yang dulu itu namanya nama jurusan, sekarang namanya nama prodi. Lihat hasilnya di sini. Nah, yang sisanya sama, langsung aja. Selanjutnya ada update. Update ini pertama kita lihat kondisi awalnya dulu. Ini kondisi awalnya seperti ini tabelnya. Ini hasil dari tabel mahasiswa ya. Jadi ada NPM, nama mahasiswa, dan ID jurusannya. Nah, kita di sini mau mengganti yang 201705 1024 ini. Nah, langsung aja ke query-nya. Misalnya kita set nama mahasiswanya salah, kita mau ganti nama mahasiswanya. Nah, kita bisa menggunakan query update mahasiswanya, menunjukin tabel mahasiswa, lalu set. Ini mau set apa? Misalnya nama mahasiswanya menjadi nama yang barunya Ahmad Oni Subbakti dengan ID jurusan 5, jadi tetap sama, di mana NPM-nya itu 2017051024. Jadi ini menunjuk NPM ini menunjukkan ke NPM yang ini, yang 2017051024 dengan namanya Olga Tampu Bolon dan ID jurusannya 5. Nah, dengan ini query ini akan ngeset nama mahasiswanya ke Ahmad Oni Subbakti dan ID jurusannya jadi 5. Lihat aja hasilnya. Nah, kita lihat di situ sudah ada nama barunya 2017051024, sekarang namanya Ahmad Oni Subbakti dengan ID jurusannya tetap 5. Seperti itu untuk update. Next ada select. Nah, ini select ini kita bakal menggunakan pakai yang per kolomnya itu. Jadi di sini selectnya kita itu akan ada beberapa kolom. Jadi pertama ada kolom NPM, terus kedua ada kolom mahasiswa, kolom jurusan, kolom nama prodi, kolom fakultas, kolom nama dosen pembimbing lapangan, kolom nama desa, kolom kecamatan, dan kolom nama kabupaten. Nah, ini from-nya ini berasal dari mana tabel yang akan kita pilih ini. Terus ini where-nya, ini kondisi berdasarkan apa nanti munculnya gimana. Nah, di sini saya set where-nya itu where-nya tempat KKN ID desa itu sama dengan ID desa yang ada di tabel desa. Biar munculnya ID desa itu cuma satu saja. Kalau ini tidak ada, maka ID desanya akan muncul untuk KKN dan desa. Jadi munculnya bisa lebih banyak. Sama juga dengan NPM, tempat KKN NPM dengan mahasiswa NPM, dan juga tempat KKN yang NIP pembimbing dengan dosen pembimbing NIP pembimbing. Sama dengan tempat KKN NIP pembimbing dengan dosen pembimbing NIP. Lalu ada juga mahasiswa ID jurusan. Nah, ini kaitannya dengan seperti transitif itu. Jadi kita di sini mahasiswa, tabel jurusan di mahasiswa itu sama dengan jurusan ID jurusan di tabel jurusan. Lalu jurusan fakultas sama dengan fakultas ID fakultas. Lalu ada desa ID kecamatan yang sama dengan kecamatan ID kecamatan, dan kecamatan kabupaten yaitu sama dengan kabupaten ID kabupaten. Yang ini berhubungan dengan transitif, biar untuk per jurusan, per fakultas, per kecamatan, dan per kabupaten itu munculnya hanya sekali berdasarkan ID fakultas, ID jurusan, dan seterusnya itu. Nah, lihat di hasilnya itu, bisa di zoom in ke hasilnya. Nah, di situ
Nah, di sini ini akan munculkan NPM dan nama mahasiswanya sesuai dengan yang tabel mahasiswa, dengan nama prodinya, nama fakultasnya, nama pembimbingnya, nama desa yang akan ditujunya, nama kecamatan dan nama kabupaten, semua sesuai dengan yang kita harapkan di sini. Jadi kita bisa select ini akan memunculkan data yang ada di dalam database dan tabelnya itu. Ini hasilnya untuk yang query atasnya itu. Selanjutnya, dan yang terakhir ternyata ada table functions. Nah, di sini kita functionnya menggunakan function count. Kita misalnya mau menghitung berapa banyak mahasiswa yang tempat KKN-nya berada di suatu desa. Jadi di sini kita pakai select lagi, akan memunculkan kolom untuk desa dan untuk banyak mahasiswa yang KKN di desa tersebut yang berasal dari tabel desa dan tabel KKN, di mana tempat KKN-nya itu sama dengan tempat KKN ID desa itu sama dengan ID desa di tabel desanya. Dan di sini juga kita group by tempat KKN ID desa ini akan secara umum itu akan mengelompokkan berdasarkan berdasarkan ID desanya. Jadi kita menghitungnya itu gak hanya satu, jadi tidak hanya satu desa itu, tapi per desanya itu, per ID desanya. Jadi kalau udah kita menggunakan query ini, hasilnya akan sebagai berikut. Nah, di situ ini nama desanya akan berdasarkan ID desa yang kita sudah pilih itu. Lalu di mahasiswa itu akan muncul berapa banyak mahasiswa yang akan KKN di situ. Jadi di sini Lubuk Waka, Ibul Jaya, Purworejo, Sukamulya, Trimulyo yang mahasiswa, ada satu mahasiswa yang KKN di situ. Terus ada Lubuk Rukam yang muncul 2 kali, ada 2 mahasiswa. Dan yang terakhir Bangunrejo ada 3 mahasiswa. Jadi seperti itu hasil dari query functionnya itu untuk menghitung berdasarkan kondisi yang ada di situ, berdasarkan desa atau apa. Dan itulah demikian juga presentasi UAP basis data pada malam hari ini. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf ya. Atas perhatian kakak-kakak asisten dosen, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.